teman-teman, tapi aku pengen dibilangin cakep dulu nih nanti ya di kolom komentar. Oke, siap, Setuju siap, gak? siap. Siap ya, Oh, teman-teman ya. Belum, belum dong. Belum, belum. belum, belum. Oke, silakan Kak Hilman. Oke. Hari Minggu enaknya nonton Cakep. Wih, cakep, cakep. sambil sarapan sama ikan. Cakep. Selamat datang di School On, belajar bersama raih impian. Yeay. Tepuk tangannya dong, kasih emoticon tepuk tangan, kasih emoticon tepuk tangan. Oke. Ih, keren banget. Harusnya makin semangat ya setelah dapet pantun dari Kak Hilman. Gitu. Nah, oke. Setelah ini kita bakalan ada apa dulu nih, Kak? Oke, selanjutnya mungkin kita mau mengingatkan dulu ya terkait teknis untuk kedepannya. Mungkin boleh di next terlebih dahulu. Oke. Nah, jadi teman-teman, di sini bakal ada SOP-nya ya, agar keberlanjutan Zoom-nya itu tertib dan teman-teman juga bisa mendapat apa ya, manfaatnya maksimal gitu ya. Jadi di sini yang pertama, teman-teman harus merename dulu nih ID Zoom dengan format ID underscore nama. Nah, ada di contoh gitu ya. Kemudian juga wajib on kamera, terkecuali ada kendala dan tentunya jangan lupa izin atau memberi keterangan gitu ya ke kakak Pewira School On, baik di grup ataupun di kolom chat gitu ya. Kemudian juga harus dalam posisi mic dalam mood gitu ya. Aja aktifkan mic hanya jika dipersilakan oleh MC atau Pewira gitu. Kemudian perhatikan setiap informasi karena bakal ada sesuatu nih ya. Jadi teman-teman harus fokus menyimak gitu apa yang disampaikan kakak-kakak School On ke depannya dan juga jangan sampai ada yang terlewat gitu. Bisa nih dicatat hal-hal poin-poin pentingnya gitu ya. Oke, nah seperti yang udah dibilang sama Kak Hilman, jadi boleh nih teman-teman disiapin alat tulisnya, dicatat, entah itu mau dicatat di HP ataupun dicatat di buku, karena bakal banyak banget hal-hal penting yang harus teman-teman ketahui dan nantinya poin-poin penting ini juga akan kita tes nih, kita uji pemahaman teman-teman gitu. Jadi jangan sampai kelewat sedikit pun informasinya ya. Nah, terus SOP berikutnya adalah diharapkan teman-teman bisa menjaga perilaku dan juga bahasa. Dilarang keras menggunakan kata-kata kotor, pornografi atau mengandung unsur sara gitu. Jadi mari kita ciptakan lingkungan yang positif dan nyaman untuk semua. Jadi usahakan tertib, sopan ketika bertutur kata ataupun mengetikkan pesan di kolom chat ya. Nah, kemudian pastikan teman-teman bergabung sesuai dengan jadwal yang udah dikasih tahu dengan tepat waktu dan jangan sampai terlambat. Kalau misalnya terlambat, boleh nih dikasih tahu ke temannya untuk bisa mengisi di link perizinan ataupun yang berhalangan hadir juga bisa mengisi di link perizinan. Dan yang terakhir, nanti selama keberjalanan onboarding ini, teman-teman dianjurkan banget nih untuk bisa mengabadikan momen-momen selama onboarding ini. Dan nanti teman-teman bisa upload di SG dalam bentuk at yours untuk bisa memeriahkan onboarding School On pada batch 2 kali ini. Jadi nanti bakal ada challenge-nya ya. Dan jangan lupa buat diramein. Gitu teman-teman. Betul banget. Mungkin boleh di next gitu ya. Ya Kak, kita belum kenalan nih Kak. Kita udah banyak ngomong, tapi kita lupa kenalan nih. Betul banget. Gimana nih? Saking semangatnya ini ya Kak. Iya, Aduh. dari Kaliman dulu deh. Oke. Nah, mungkin aku kenalin dulu nih ya. Jadi siapa sih ya kita berdua gitu yang tiba-tiba bicara di depan teman-teman gitu ya. Insya Allah kita ke depannya bakal menjadi Master of Ceremony atau MC untuk acara onboarding School On pada malam hari ini. Perkenalkan gitu ya, saya Hilman Fauzi dari Teknik Metalurgi ITB. Dan aku yang akan menjadi MC juga menemani Kak Hilman. Namaku Amalia Nur Afifah. Teman-teman bisa panggil aku Amal, Amalia, atau Ama. Aku dari jurusan Matematika ITB Angkatan 2022. Salam kenal semuanya. Oke.
Nah, mungkin juga boleh di next nih ya, karena kayaknya nggak cuman kita gak sih Kak yang mau kenalan gitu. Iya, benar banget. Selain kita yang tadi udah memperkenalkan diri, pastinya teman-teman juga kepo nggak sih? School on itu sebenarnya apa sih? Ya mungkin teman-teman daftar udah tahu lah ya sekilas apa itu school on. Tapi pastinya kita pengen tahu lebih dalam nggak sih Kak Hilman, school on itu apa ya kan? Betul banget. Teman-teman juga mendaftar kan ya, pasti tentunya punya belum kenal gitu ya. Nah, sekarang saatnya di onboarding ini tuh teman-teman kenalan dengan apa itu school on dan siapa nih kakak-kakak yang ada di belakangnya gitu. Oke, Nah, setelah ini akan ada pengenalan school on yang akan dibawakan oleh Ketua Pelaksana dari school on itu sendiri, yaitu Kak Hendrik. Kak Hendrik, apakah sudah ada di layar? Duh, Oke, kepada Kak Hendrik, waktu dan layar dipersilakan. oke. Terima kasih Mamen sama Ama ya yang udah membuka acara dengan sangat luar biasa gitu. Penuh dengan energik gitu ya. Oke, jadi selamat malam teman-teman semuanya. Perkenalan singkat saja. Kenalin saya Hendrik sebagai Ketua School On. Jadi di sini saya bakal jelasin nih sedikit tentang apa sih itu School On gitu ya. Yang mana teman-teman udah nggak sabar banget nih dari bahkan Hamin seminggu, mungkin Hamin 2 minggu yang lalu tuh udah tanya-tanya, Kak, sekolah ini belajarnya gimana? Apakah live session, live class atau gimana? Terus latihan soal gimana? Jadi saya sangat bersyukur banget karena teman-teman udah bersemangat untuk mengikuti program ini gitu ya. Nah, jadi sebelum kita mengenal lebih jauh tentang bagaimana mekanisme kerja School On itu sendiri, kita harus tahu dulu dong apanya gitu ya. Nah, jadi School On itu teman-teman, School On merupakan program bimbingan belajar gratis ya, secara online. Jadi targetnya untuk para siswa yang ada di seluruh Indonesia gitu ya. Untuk apa sih? Untuk mencapai perguruan tingginya impian masing-masing gitu. Nah, jadi kami sebagai penyelenggara ini merupakan batch one dari Bisa Perintis angkatan 2022. Jadi teman-teman kalau kepo apa itu Bisa Perintis, boleh ya langsung cek IG-nya aja gitu ya. Nah, eh, pada program sekolah ini kami memiliki setidaknya 5 program utama gitu, yakni tutorial, mentoring, ada daily challenge, dan juga ada big challenge gitu ya, serta talk show gitu, yang nantinya akan dibedah secara lebih dalam oleh kakak-kakak yang akan menjelaskannya. Nah, sebagai informasi juga, karena program kita ini sudah menginjak apa namanya pada batch 2, jadi sebelumnya tentunya udah ada batch satunya. Kami telah membantu sebanyak 95 siswa yang tergabung dalam grup besar dan 45 siswa tergabung dalam 6 kelompok mentoring gitu. Nah, barangkali di sini ada juga nih teman-teman batch 1 ya yang ikut lagi di batch 2. Boleh dong, mungkin teman-teman satu yang ikut lagi di batch 2 komen di kolom chat ya. Aku Kak, alumni batch 1 gitu. Biar lebih dikenal gitu ya. Mungkin ini seniornya gitu. Nggak bercanda-bercanda gitu. Ya, tapi intinya itu ya terkait apa namanya School On ini gitu. Ya, seperti itu mungkin perkenalan singkat terkait School On. Mungkin teman-teman udah nggak sabar juga bagaimana School On buat apa namanya program lebih lanjutnya. Jadi stay tune ya dan saksikan dengan sesama. Terima kasih teman-teman. Bye bye. Oke, terima kasih banyak Hendrik. Semoga dengan perkenalan yang udah disampaikan sama Hendrik, teman-teman bisa jauh lebih tahu ya, apa sih sebenarnya School On, dan sebenarnya udah berjalan juga nih satu batch sebelum teman-teman daftar gitu. Jadi ini adalah batch 2-nya gitu. Oke, eh, setelah ini teman-teman sebelum kita menginjak ke sesi selanjutnya, aku pengen ngarahin teman-teman nih untuk mengisi link presensi terlebih dahulu. Boleh dibantu share screen untuk operator, link presensinya, dan aku juga bakalan kirim di kolom chat ya. Nah, itu jangan lupa diisi ya teman-teman. Aku tunggu 2 menit deh buat ngisi link presensinya.
Oke, teman-teman. Bisa diisi ya link presensinya yang udah aku kirimin di kolom chat. Buat waktu kehadirannya diisi sesuai sama teman-teman. Oke, udah pada selesai kah? Kalau ada yang masih belum selesai, yang belum selesai bisa dilanjutin dulu ya. Oke, karena udah 2 menit, kita bakalan lanjut nih selanjutnya. Kan tadi kita udah dikenalin ya tentang School On itu apa dan programnya ke depannya bakalan apa gitu ya. Nah, setelah ini kita bakalan kenalan nih sama orang-orang yang ada di balik School On itu sendiri. Nah, kita menyebut kawan-kawan yang ada di balik School On ini dengan sebutan perwira nih teman-teman. Nah, siapa aja sih perwira di balik keberjalanan School On ini? Boleh di next slide. Oke, yang pertama, yang tadi udah sempat nyampein ya, ada Kak Hendrik selaku ketua dari School On dari jurusan Kimia angkatan 2022, dan ada Kak Hasna gitu ya sebagai Kepala Divisi Human Research dari Matematika ITB angkatan 2022. Kemudian ada Kak Mariam selaku sekretaris itu dari Mikrobiologi ITB angkatan 2022, dan bendaharanya itu ada aku sendiri, Amalia dari Matematika ITB angkatan 2022. Kemudian next ada, nah di sini ada divisi pendidikan gitu ya. Ada 4 orang yang ada di balik divisi pendidikan. Yang pertama ada kepala sekolah nih. Di sini ada Kak Taufik dari Teknik Meteorologi ITB angkatan 2022. Kemudian anggotanya ada 3 orang. Yang pertama itu ada Kak Wafi dari Teknik Elektro ITB angkatan 2022. Kemudian ada Kak Alvan dari Teknik Metalurgi ITB angkatan 2022, dan juga ada Kak Yayu dari jurusan Aktuaria ITB angkatan 2022. Next. Oke, next ada divisi media dan relasi. Di sini ketuanya ada Kak Aulia atau Kak Aul dari Kimia ITB angkatan 2022. Kemudian anggotanya juga ada 3 orang, yaitu Kak Iza dari Aktuaria ITB angkatan 2022. Kemudian ada Kak Imam dari jurusan Teknik Kimia ITB angkatan 2022. Dan tadi nih partner MC aku, ada Kak Hilman dari Teknik Metalurgi ITB angkatan 2022. Oke. Oke, jadi sekian ya perkenalan buat perwira-perwira gitu ya. Nah, kedepannya mungkin teman-teman bakalan banyak juga berurusan gitu dengan kakak-kakak itu yang sering-sering ngasih info di grup, atau mungkin nanti ngasih kabar ke adik-adik, ataupun nanti bakalan ada sesuatu lah
yang akan teman-teman lakukan gitu ya bersama dengan perwira-perwira ini. Jadi harapannya nanti teman-teman bisa kenal lebih dekat dan tahu gitu kalau misalkan School On ini berjalan dengan adanya eh, kontribusi gitu dari kakak-kakak perwira yang udah kerja keras gitu selama ini menghadirkan eh, pembelajaran yang terbaik buat adik-adik, dan harapannya nanti juga kakak-kakak bisa terus semangat dan membersamai adik-adik selama perjuangan meraih PTN impian kayak gitu. Nah, setelah kita kenalan sama orang-orang yang ada di balik School On, kita bakalan kenalan juga nih sama kita juga bakalan kenalan sama mekanisme pembelajaran yang akan ada di School On. Program-programnya ini bakalan ada apa aja sih? Karena teman-teman udah bertanya-tanya ya waktu itu kayak, Kak, apakah akan ada live class setiap hari? Kak, apakah akan ada latihan soal gitu ya setiap saat? Nah, ini bakalan dijelasin nih sama kakak yang satu ini. Jadi setelah ini aku akan menyerahkan ke teman-teman dari pendidikan untuk bisa menjelaskan mekanisme pembelajaran dari School On Batch 2 kali ini. Kepada teman-teman dari pendidikan, waktu dan layar aku persilahkan. Oke, terima kasih nih Kak Ama, moderatornya keren. Nah, sekarang pada sesi kali ini kita akan menjelaskan mengenai ini ya, mekanisme pembelajaran eh, untuk memahami lebih jauh tentang program dari School On. Nah, di sini aku bareng teman-teman dari divisi pendidikan yang lain bakal menjelaskan mekanisme pembelajaran ini ya. Nah, oke, boleh di next. Nah, jadi ada apa aja sih program sekolah ini? Nah, boleh yang pertama itu ada tutorial. Terus kemudian ada mentoring. Terus kemudian yang ketiga ada daily challenge. Terus keempat ada big challenge. Terus kelima ada talk show. Dan yang terakhir ada konten media. Nah, boleh di next. Nah, tutorial UTBK School. Nah, kira-kira apa sih ini tutorial? Jadi, tutorial ini itu adalah sesi belajar intensif buat membahas materi UTBK dan soal-soalnya secara mendalam. Nah, di tutorial ini kalian bakal mendapatkan panduan dari tutor yang berpengalaman dan siap membantu memahami konsep sulit dengan cara yang mudah dan menyenangkan. Jadi, bakal mempersiapkan kalian buat UTBK sebaik-baiknya. Nah, jadi durasi tutorialnya berapa lama? Itu ada 90 menit ya. 1 jam 30 menit. Dan nantinya dari tutorial ini kan bakal ada record ya, record sama catatan materi. Nah, ini bakal bisa diakses kapan aja di Drive School On dan di uh, di Drive School On dan juga di YouTube School On. Oke, nah jadi karena ini tutorial UTBK School On ya, jadi membahas materi-materi yang ada di UTBK. Nah, kalian pastinya juga udah familiar kan dengan ketujuh subtesnya, yaitu ada penalaran umum, pengetahuan dan pemahaman umum, terus pemahaman baca dan menulis, pengetahuan kuantitatif, literasi bahasa Indonesia, literasi bahasa Inggris, dan juga penalaran. Nah, ini bisa dilihat, ini adalah riwayat tutorial kami yang buat satu ya. Jadi kira-kira kayak gitu, ada posternya, ada poster tutorialnya, dan juga ada pelaksanaan tutorialnya. Boleh di next. Nah, ini ada informasi lanjutan nih mengenai tutorial dan juga ada mengenai draft peserta Skoon. Nah, di sini ada link drive peserta Skoon. Ini bisa kalian akses ya, bit.ly/drive peserta Skoon. Ini udah juga aku kasih di deskripsi grup besar kita, grup besar peserta. Nah, ini drive-nya itu isinya apa aja? Itu ada timeline jadwal School On, terus kemudian record tutorial, catatan tutorial, modul School On, dan juga referensi tambahan. Nah, jadi record tutorial ini bakal disimpan di drive peserta dan juga ada di YouTube School On. Nah, kalau di YouTube ini ya username-nya School On 55. Nah, udah pada subscribe kan ya. Nanti info mengenai recordnya bakal ada di situ. Terus kemudian mengenai jadwal tutorial. Nah, jadwal tutorialnya ini jadwal tutorial ada di ini ya, di spreadsheet yang ada di drive peserta. Nah, itu jadwalnya di sini bakal kita tayangkan. Nah, nantinya bakal ada juga poster setiap minggunya untuk jadwal minggu depannya. Jadi biar
biar apa namanya suasana lebih bagus dan juga lebih ramai. Terus kemudian kalau misal nggak bisa ikut tutorial nih gimana nih Kak? Nah itu bisa ngisi link perizinan ya. Nanti link perizinannya bakal dikasih tahu lebih lanjut dan tentunya bukan link perizinan yang onboarding sekarang. Terus kemudian setiap tutorial bakal ada presensi untuk mencatat kehadiran kalian. Tutorial go on, langkah pasti menuju TPK. Oke, boleh di next. Nah, jadi drive peserta ini isinya apa aja sih? Nah, jadi ada di ini ya, School on Batch 2. Kalau kalian nanti ketik drive pesertanya ya. Nah, ini di sini yang di bagian School on Batch 2 ada catatan tutorial, modul School on, record tutorial, referensi, dan juga timeline. Nah, kita bakal lihat nih timelinenya. Oke, boleh di next. Nah, ini timeline belajar kita ya. Jadi di tanggal sekarang, di tanggal 19 Januari, hari Minggu itu kan ada onboarding ya. Nanti setelah onboarding ini, kan tadi kita ada program mentoring ya. Nanti ada pengisian form mentoring. Ini selama udah bisa dilakuin pengisian mulai setelah onboarding ini, nanti linknya bakal kami kirim. Terus kemudian selesainya di tanggal 21 ya, 21 malam. 21 jam 23.59 udah ditutup form form apa namanya pengisian mentoring. Terus kemudian tanggal 22 bakal dilakuin seleksi oleh kami peserta mentoring karena perwira sekolah kan jumlahnya terbatas ya, 12 orang dan sementara pesertanya ini sangat antusias nih, banyak banget. Nah, jadi cuma beberapa orang yang bisa ikut mentoring ya nanti ya. Nah, jumlahnya bakal aku kasih tahu di sini. Terus kemudian nanti selama rentang 23 sampai 26 ini bakal ada mentoring. Ini nggak 4 hari berturut-turut ya. Jadi nanti kalian janjian sama mentor kalian. Jadi kalian janjian sama mentor kalian pada bisanya kapan gitu. Nah, terus kemudian di minggu depannya udah mulai pelaksanaan tutorial. Tutorial ini kira-kira 2 minggu sekali. Jadwalnya kayak gini. Yang tutorial itu yang warnanya ini ya. Ini biru atau hijau, terserah kalian deskripsinya gimana ya. Biru kehijauan atau hijau kebiruan sama aja. Terus kemudian nanti di akhir Februari bakal ada mentoring lagi. Dan di tanggal 28 ini kan ada puasa Ramadan. Nah, boleh di next. Nah, di sini nanti bakal di bulan Maret ini bakal full tutorial. Sama nanti di tanggal 9 Maret, insya Allah nanti bakal ada talkshow ya. Udah kami, apa namanya, plot jadwalnya 9 Maret insya Allah. Nah, terus kemudian dilaksanakan tutorial terus hingga tanggal 8 April. 8 April tutorial terakhir. Dan itu tutorial terakhir ya. Dan nah, setelah tutorial terakhir itu ada bakal mentoring lagi. Nanti mentoring sekaligus ini mentoring terakhir ya. Dan jumlah tutorial pelaksanaannya itu ada 21 tutorial. Karena ada 7 subtes berarti nanti dibagi rata jadi satu subtesnya 3 kali tutorial. Kayak gitu. Oke, dan nanti di tanggal 20 April ada penutupan dan doa bersama dan di minggu depannya kalian sudah UTBK. Oke, boleh di next. Nah, kira-kira siapa aja nih tutor di tutorial school on ini? Nah, jadi ayo kita kenalan sebelum ke kelas. Jadi buat tutorialnya ini ada di bidang besar matematika itu ada pengetahuan kuantitatif sama penalaran matematika. Nanti yang penalaran kuantitatif ini ada Kak Muhammad Lutfi Anela atau biasanya Kak Onel panggilannya. Kak Onel ini dari Aquaria ITB angkatan 22, terus kemudian ada penalaran matematika oleh Kak Lili Rohmawati itu dari matematika UB angkatan 22. Boleh di next. Nah, kemudian di bidang bahasa Indonesia, kita kan bidang bahasa Indonesia kira-kira ada PPU, PPM, sama literasi bahasa Indonesia ya. Ini nanti yang mengajar ada Kak Lintang Nugrahani Mukti, itu teknik mesin ITB angkatan 22, terus kemudian ada Kak Dimas Prayuda, itu teknik pertambangan UNHAS angkatan 22. Dan ada juga di bidang bahasa Inggris, ini nanti ada Kak Risma Rifatisania dari STI yang ITB angkatan 22. Nah, tadi kan kita udah bicara tentang program tutorial ya. Tutorial itu ada sejumlah 21 tutorial. Nah, di sini ada
program berikutnya yaitu mengenai mentoring. Jadi mentoring sekolah ini apa? Jadi mentoring ini salah satu program utama yang fokusnya itu adalah untuk bimbingan peserta secara eksklusif untuk persiapan menuju PTN impian melalui diskusi interaktif dan juga pertemuan rutin tiap bulannya dengan mentor masing-masing. Tadi timelinenya udah aku papari di depan ya. Jadi kira-kira nanti ada mentoring tiga kali selama keberjalanan kita di awal pertemuan di akhir bulan Januari ini, terus kemudian di akhir Februari dan juga di awal April. Terus kemudian ada juga nih mentoring ini punya program eksklusif yang nggak bisa didapetin selain dengan ikut mentoring ya. Itu yang pertama ada raport sekolah. Jadi yang mengikuti mentoring itu nanti yang bakal bisa mendapatkan raport. Nah, raport ini apa? Jadi tujuannya buat mendapatkan laporan performa peserta selama program berlangsung. Jadi dengan raport ini peserta bisa mengevaluasi diri nih. Jadi bisa menampilkan performa yang terbaik ketika UTBK berlangsung. Terus kemudian ada juga mentoring. Jadi meeting gitu, meeting mentoring itu dilakukan satu kali dalam sebulan ya. Jadi tadi di akhir Januari ini, di akhir Februari dan juga di awal April sebagai pertemuan terakhir. Ini agendanya tentunya bakal menarik dan juga mericart semangat kalian. Terus kemudian ada juga daily challenge. Jadi daily challenge ini nanti bakal diterangin lagi. Mengenai daily challenge itu ada latihan soal every single day yang membuat kalian lebih jago dan juga lebih percaya diri buat menghadapi UTBK nanti ya. Nah, jadi kan aku bilang ini ya eh, mentoring tuh terbatas ya. Jadi kami ada 12 orang ya perwiranya, 12 orang. Nanti itu satu grup mentoring itu bakal didampingi bareng dua perwira. Jadi bakal ada 6 grup mentoring. 6 grup mentoring. Nah, buat perkenalan lebih lanjutnya, buat mentornya nanti ya setelah ini. Dan juga karena ada 6 grup mentoring, nanti berarti yang diterima kira-kira 90 lah ya, 90 sampai 100 gitu. Itu tiap grupnya 15 orang gitu ya. Oke, boleh di next. Oke, buat program daily challenge ini bakal dijelasin sama Kak Iyu. Ya, terima kasih Kak Taufik. Nah, untuk Daily Challenge ini adalah program eksklusif yang nantinya bakal kalian dapetin oleh peserta yang tergabung dalam setiap grup mentoring. Sistemnya itu nanti bakal ada 1 hari 1 pertanyaan sehingga kalian tuh bisa melatih kemampuan kalian setiap hari dengan mengerjakan berbagai soal, bisa dari PU, PBM, PK, dan lain-lain. Terus untuk teknisnya itu nanti mentor kalian di grup itu akan ngirim soalnya mulai dari tanggal 27 Januari 2025 sampai nantinya selesai. Terus kalian dikasih waktu nih untuk jawab soal itu. Dan nantinya itu bakal dikasih polling di grup WA. Nanti kalian isi terus kalau malam sekitar jam 9-an gitu, kakak-kakak mentornya akan ngasih jawabannya. Itu. Next. Nah, berikutnya bakal ada perkenalan buat mentor-mentornya ini ya. Nah, nanti tiap mentornya bakal perkenalan nih. Jadi dengerin dengan baik-baik ya, guys. Oke, boleh di next. Oke, halo semuanya, welcome back again. Jadi kembali lagi, ini aku Hendrik Zulfikar. Kalian boleh panggil aku Kak Hendrik ya. Asal aku dari Tasikmalaya. Boleh dong anak-anak Tasik gitu ya. Anak-anak Tasik boleh chat di kolom komentar. Tasik nih bos. Gitu ya. Saat ini aku sedang menikmati liburan menuju tahun ketiga di ITB. Dan aku juga jurusan Oh iya ada ya Tasik ya. Aku jurusan kimia ITB angkatan 2022 ya. Nah, ini aku nyebutin juga nih ada moto hidup gitu ya. Asik asik banget ya. Jadi moto hidup aku itu tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan itu pula gitu ya. Nah, di sini aku siap banget nih buat membersamai kalian untuk berjuang di program sekolah ini. Marilah berjuang dan nikmati setiap langkah yang kalian pijak. Yakin untuk setiap hal yang kalian inginkan, maka itu akan terwujud dengan izinnya. Jadi semangat terus ya buat Virus School On dan sampai jumpa di grup mentoring bersama saya. Bye-bye. Next.
Oke, Oke, halo next. semuanya. Oh ya, Kak Suara Alvan aku silakan masuk Kak. nggak? Masuk, masuk, Ini masuk. berisik banget di sini. Halo, masukkan suaraku ya? Masuk, masuk aman. Oke. Halo, kenalin semuanya. Jadi namaku Muhammad Alvan Febriansyah. Ini bisa dibaca aja ini apa nih deskripsi. Rada alay sih. Jadi kata orang tuh aku hobinya tuh belajar. Padahal mah aslinya tuh enggak. Jadi hobiku itu mendaki ya. Terus kalau orang biasanya tuh di Jawa Barat ya khususnya itu kalau makan soto itu dipisah. Tapi kalau aku tuh selalu dicampur. Terus nah aku kalau tidur tuh harus hening. Jadi eh, aku tuh di Bandung tinggal sama ini ya, sama Hendrik sekamar. Karena aku kan asrama ya. Nah jadi kalau aku mau tidur, Hendrik tuh harus diem gitu. Nah Hendrik tuh yang tadi ya, yang perkenalan tadi ya. Nah terus kalau MBTI ku itu ENFJA. Terus buat moto hidupku itu urip iku urup. Nah jadi artinya tuh apa? Nah jadi hidup itu harus menyala. Maksudnya menyala tuh hidup itu harus bisa memberi manfaat gitu ke orang lain. Jadi kita tuh hidup tuh nggak semata-mata karena kita tuh mencari kesenangan, tapi kita tuh juga harus bisa memberikan dampak positif lah kepada orang lain gitu. Oke. Terus aku masuk ITB itu lewat jalur mandiri ya. Nah, bersyukurnya aku masuk ITB itu kayak beasiswa KIPK. Jadi aku tuh bener-bener gratis gitu, nggak bayar samsak. Oh ya, aku tuh asli Jawa, Ponorogo maksudnya. Jadi yang dari Ponorogo bisa ini ya, ketik eh, Ponorogo nih bos gitu. Aku lihat kayaknya banyak yang dari Ponorogo gitu. Nanti kalau mau tanya-tanya bisa DM aku aja. Terus buat ini di bawah tuh ada dokumentasi saat mendaki ya. Jadi ini pendakianku tuh dimulai ketika aku tuh masuk kuliah. Jadi ini dari yang pertama itu yang Gunung Papandayan, terus yang tengah itu Gunung Gede, terus ini tuh Gunung Lawu. Nah, paling gitu aja sih. Oke. Nah, oh ya, sama aku tuh nanti bakal satu grup mentoring sama Kak Hendrik. Jadi yang satu mentoring sama aku gitu, nanti bakal ketemu ya sama aku sama Hendrik. Oke, mungkin gitu aja. Betul. Oke, salam kenal Kak Alvan dan Kak Hendrik. Wah, sekelompok mentornya kayak asik-asik ya. Nah, yang gak kalah asiknya juga nih, kita next ke mentor berikutnya nih. Ada siapa? Ya, ada kepala sekolah kita, Kak Taufik. Buat Kak Taufik, silakan. Boleh perkenalkan dirinya, Kak. Oke, terima kasih. Nah, kembali lagi ya guys. Perkenalin aku Taufik Wijaya. Aku asalnya dari Semarang. Sekarang aku lagi kuliah di jurusan Teknik Metalurgi ITB. Nah, ini sebelah kiri fotoku nih ada, sebelah kanan berarti ya kalau di gambar ini ya. Sebelah kanan berarti itu ada medsosku. Boleh kalau mau apa namanya mau jualan. Oke, nah dulunya aku sempat bersekolah di SMA Taruna Nusantara Magelang dan juga masuk ITB melalui jalur SBMPTN. Nah, teman-teman nih, aku ada niatnya. Jadi dulu waktu SMA tuh sukanya mempelajari langit dan juga sekarang di kuliah malah mempelajarinya logam. Jadi kalau logam itu kan biji di bawah tanah ya, ngambilnya ya. Jadi yang sebelumnya di atas langit, sekarang di bawah tanah. Mempelajari mengenai material dan juga logam. Jadi, oh iya, barangkali buat ada yang belum tahu, jadi teknik metalurgi itu yang mempelajari tentang metal lah ya, mempelajari tentang logam. Oke, jadi moto hidup aku adalah ini ya, hidup adalah seperti baja, terus ditempa untuk menjadi lebih wing. Nah, terus jadi apa sih yang dimaksud tempa itu? Jadi yang dimaksud penempaannya di sini tuh kita harus terus berlatih buat mengembangkan diri, biar kita eh, bisa terus maju untuk menghadapi apa. Nah, jadi saya yakin juga kalau nggak ada usaha yang sia-sia. Dan ingat, berlian hanya terbentuk dalam tekanan yang besar dan sulit, dan akan bersinar saat waktunya telah. Jadi bagi yang mungkin belum merasa dirinya bersinar itu
berarti sedang dalam proses pembentukan. Nah, yang nantinya tetap bakal ada waktu bersinarnya masing-masing. Setelah benar-benar jadi. Ini mungkin di atas seperti yang kepo ini foto ITB ya, yang di atas ini. Ini foto setelah selesai ujian terakhir, ujian ujian akhir semester terakhir semester ini. Dan yang di bawah tuh foto tentang metalurgi. Oke. Salam kenal ya guys. Nanti, oh iya, nanti aku mentoringnya itu bareng sama Kak Imam yang bakal perkenalan di sini. Itu, see you yang mau ke grup mentoring aku. Oke, salam kenal Kak Taufik. Oke. Jadi setelah ini bakalan ada partnernya Kak Taufik ini. Ada Kak Imam nggak di sini? Halo Kak Imam. Halo, Oke, boleh Kak Imam perkenalkan dirinya. oke. Hai semua. Suaraku aman kan ya? Oke, aku lanjut ya. Hai semua, kenalin nama aku Muhammad Imamul Khalis. Biasa dipanggil Imam, boleh panggil Bang Imam, Kak Imam, A Imam, bebas. Asalku dari Aceh. Mungkin yang dari Sumatera boleh ngasih satu di chat atau uh, mungkin yang dari Aceh juga kalau ada. Saat ini aku lagi proses persiapan KP di Badak LNG, Bontang, Kalimantan Timur. Doain ya. Rencananya dalam waktu dekat mau berangkat dan sekarang lagi ngurusin dokumen segala macam sama bimbingan sama dosen. Terus jadinya aku di liburan kali ini nggak dapet libur. Jadi ntar habis dari KP langsung kuliah. Dan aku juga skip kuliah berapa hari gitu. By the way, aku dari jurusan teknik kimia. Mungkin sedikit info tentang teknik kimia. Namanya teknik kimia, tapi isinya tuh lebih banyak ke fisikanya. Jadi kimia itu lebih kayak pemakaian reaksinya. Terus dari perannya sendiri itu hampir semua industri yang menggunakan reaksi kimia, teknik kimia berperan di sana. Terus untuk moto hidup mungkin ada relate juga ke Tekim, prepare for the worst, hope for the best. Karena di Tekim sendiri diajari harus ngebikin safety factor untuk setiap proses yang dirancang. Jadi ya untuk di dalam hidup kita harus nyiapin segala sesuatu dengan sebaik-baiknya, dengan segala usaha dengan maksimal, tapi tetap untuk berharap kepada Yang Maha Kuasa memberikan jalan yang terbaik. Jadi kita kasih safety factor kalau ada kejadian yang tidak terduga. Jadi belajar lebih jauh dari orang lain dan mempersiapkan lebih baik dari orang-orang lain. Itu sih. Oh ya, aku partneran dengan kepala sekolah kita ya, Kak Taufik. Jangan lupa join kelompok mentornya Kak Taufik dan Kak Imam. Oke, boleh lanjut. Oke, itu tadi ya teman-teman salam kenal buat Kak Taufik dan Kak Imam. Nanti boleh banget nih yang pengen jadi mentinya Kak Taufik sama Kak Imam boleh banget daftar. Oke, next kita bakalan perkenalan lagi sama mentor selanjutnya. Ada siapa nih? Selanjutnya bakalan ada Kak Wafi. Wah, udah ada hujan petir nih buat Kak Wafi. Udah ada di Zoom. Halo, Oke, silakan Kak Wafi. suaraku jelas ya? Jelas. Oke, jadi kenalin guys, namaku Wafi Abdul Yasin, atau kalian bisa panggil aku Kak Wafi. Asal aku dari Bogor, lebih tepatnya di SMA Negeri 4 Kota Bogor. Ya, jadi aku ini dari Fakultas TI ITB atau Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, tapi sekarang bagian R ya, sekarang kan dipisah ada Stay R sama Stay K. Ya, jadi bedanya apa? Kalau Stay R itu dia lebih ke teknik di lapangan gitu, lebih kayak nanganin listrik. Kalau Stay K itu lebih ke pemrograman gitu. Namanya aja R. R itu rekayasa. Kalau Stay K K itu komputasi. Nah, di sini aku masuk lewat jalur SBMPTN atau SNBT ya, di tahun 2022. Ya, jadi sekarang aku di teknik elektro. Jadi bagi yang perlu servis hubungin aku aja ya. Tapi cuma bisa terima bongkar aja sih. Ya, jadi untuk moto hidupku itu pelaut yang tangguh tidak lahir di lautan yang tenang. Ya, jadi selagi masih muda jangan takut buat teman-teman ambil resiko gitu ya. Jadi setiap kesulitan tuh pasti selalu ada, tapi anggap aja kesulitan itu tuh sebagai tantangan yang buat diri teman-teman kuat di kemudian harinya. Ya, jadi never give up on your dreams. Ya, gitu ya guys. Oh ya, mungkin takut ingin meluruskan aja ya. Jadi di teknik elektro ini
bukan lulusnya tuh bisa benerin TV atau kulkas ya. Ini beda. Ya, belum tentu gitu. Maksudnya nggak semua, tapi at least kita ngerti lah, paham gitu konsep dari rangkaian-rangkaiannya gitu. Oke, salam kenal guys. Jangan lupa ya nanti join mentoring aku sama bareng Kak Hilman. Thank you. Oke, salam kenal Kak Wafi. Oke, next kita bakal move ke partnernya Kak Wafi, ada Kak Hilman. Oke, Kak Hilman udah bisa join lagi di Zoom? Oke, udah aman Kak, aman. Oke, silakan Kak. Sip, ini aku tadi deket-deket Kawapi ya, yang ada badai petirnya, jadi tersambar tadi keluar dulu gitu. Oke, boleh di next atau udah ya? Oke. Nah, perkenalkan lagi gitu ya. Aku Hilman Fauzi dari atau bisa dipanggil Hilman, Mamen, Miman, apalah ya, bebas. Yang penting jangan dipanggil sayang aja gitu ya. Dari Teknik Metalurgi ITB, MBTI aku ENFJA, asal SMA aku dari SMN 2 Kuningan, dan aku masuk ITB jalur SNMPTN atau SMBP 2022. Nah, di sini juga, walaupun aku masuk teknik ITB gitu ya, ya aku juga suka nih diskusi nih tentang politik, hukum, bahkan konspirasi loh teman-teman gitu. Biar gak bosen dengan matematika, fisika, kimia doang gitu kan ya. Dan juga di sini salah satu yang penting itu ya, biar kita gak hilang arah nih selama kuliah ataupun selama kita menjalani hidup, kita namanya moto hidup gitu. Dan moto aku itu, hidup ini harus selalu bersyukur, ikhlas, dan jangan lupa untuk bahagia. And it's always impossible until it's done gitu. Nah, di sini aku tadi ya bareng sama Kak Wafi bakal membarengi teman-teman di grup mentoring kami ya. Wafi and Hilman gitu ya. Dan kita bakal sharing-sharing nih terkait dunia perkuliahan dan sebagainya gitu. Dan free kita untuk ditanya-tanya kalau nanti teman-teman jadi menti kami berdua gitu. Oke. Kayaknya dari aku cukup sih Kak Ama. Mungkin lanjut aja ya. Untuk perkenalan selanjutnya boleh di next. Ini ada dari Kak Aul nih. Kak Aul. Hadir. Oke, halo semuanya. Kenalin, aku Aulia Rizky Alfadila. Jadi kalian bisa panggil aku Aul. MBTI aku, Hai Tiara. MBTI aku ESFJ. Terus aku tuh dari 91 Ciparai. Mungkin kemarin udah rame ya, banyak yang dari Ciparai juga. Ini tuh ada di Kabupaten Bandung. Mana ini? Kenapa di next? Nah, itu dia. Aku itu masuk lewat SNMPTN atau SNBP 2022. Terus ini sih sesuatu yang menurut aku penting tuh, jadi aku pikir kalau semua hal yang terjadi di sini tuh berharga. Jadi aku sering mengabadikan banyak momen, bisa dilihat di foto-foto di Instagramku. Ya terus ini yang aku pegang juga, kalau kalian tahu lagu NCT, aku bukan NCTzen sih, cuma kayak suka banget sama kata-katanya kalau you're the most important person in your life. Jadi kayak kalau kalian lagi apa ya, jadi lagi nggak nyaman sama sesuatu gitu, kalian tuh harus ingat kalau yang harus dipentingin tuh kalian dulu gitu. Kalau bukan kita, siapa lagi yang bahagiain kita, itu dia. Nah terus kalau buat di mentoring ini ya, yang berhubungan sama mentoring, jadi aku tuh sangat yakin dan aku mengalaminya juga kalau lingkungan kalau lingkungan yang mendukung buat belajar tuh bakal penting banget gitu buat keberjalanan belajar kita. Jadi aku di sini bareng Mariam bakal bikin mentoring ini sebagai support system kita selama belajar. Karena kalian belajar untuk UTBK, kita juga belajar untuk kuliah gitu kan. Nah terus kebetulan aku sama Mariam tuh emang bareng gitu dari baru masuk ITB, walaupun kita tuh beda daerah gitu, karena kebetulan waktu itu kamarnya deketan. Nah ini adalah dokumentasi aku dan Mariam dari mulai ikut kegiatan perintis, terus P3RI, terus ikut lomba, terus LMD, kayak udahlah gitu. Itu dia. Nah ini Instagram aku ya guys. Silahkan di follow, nanti aku follow back mumpung lagi nggak dikunci. Terus
Oh iya, ini di atas tuh ada senyawa kimia karena aku dari kimia. Ini tuh menurut aku dua dua yang paling berkesan buat aku karena bentuknya tuh lucu. Yang pertama tuh kan dia crown eater sebenarnya, tapi bentuknya kayak bunga gitu. Terus dia pernah masuk ujian ujian aku, terus kayak bikin kesel kan karena masuk ujian tapi jadi berkesan. Terus yang kedua ini tuh alotropinya sulfur yang S8, dia tuh bentuknya kayak mahkota. Menurut aku kayak lucu aja sih. Jadi kayak di kimia tuh nggak semuanya menyeramkan karena lucu. Itu dia. Oke, next aku mau ngenalin Mariam juga karena lagi berhalangan. Nah, ini dia. Ini partner aku, dia Mariam namanya, dari mikrobiologi. Ini orang Bandung banget. Aku juga sih sebenarnya dari TK sampai kuliah di Bandung. Jadi Mariam ini dia gap year anak 21 terus ikut UTBK 2 kali. Masuk ITB angkatan 2022. Nah, ini kalian bisa baca kata-kata dari Mariam yang sangat menyentuh. Begitu. Nah, terus di kita juga udahlah, pokoknya kita kan udah pernah mentoring di batch sebelumnya. Guys, kalian jangan ngomong gitu, aku nanti salting. Ya, terus ini tuh karena aku tuh dulu punya study tweet dan aku udah deket juga sama Mariam, jadi kita tuh menganggap kalau di mentoring itu kayak temen deket aja gitu. Jadi kita tuh sering ngobrol, random dan sebagainya gitu. Jadi ya masuklah ke mentoring kita. Itu dia. Udah guys, makasih. Oke, makasih nih buat Kak Au dan Kak Mariam ya yang diwakilkan gitu. Nah, selanjutnya ada siapa ya kali ini? Oke, mungkin langsung di next aja. Sekarang ada Kak Yayu. Kak Yayu ada di Zoom. Halo. Oke. Halo semuanya, kenalin aku Yayu Septiani. Biasanya bebas sih kalau mau panggil apa aja, cuma biasanya panggil Yayu aja. Terus aku asalnya dari Ciamis dan deket sama Pantai Pangandaran. Siapa tuh kalian pasti sering ke sana. Terus untuk kuliah, aku jurusan Aktuaria ITB sama kayak partner aku di sini ada Kak Iza. Dan sekarang lagi liburan. Terus di sekolah ini aku sangat siap untuk menantikan untuk mendukung perjuangan kalian buat masuk PTN karena dulu aku juga SBMPTN dan sangat sangat berjuang. Terus sebenarnya bukan motu sih, ini lebih ke random quotes aja kayak everything happens for a reason. Jadi apapun hasilnya nanti gagal atau berhasil pasti ada alasan di baliknya. Jadi tetap semangat. Thank you. Mungkin udah itu aja. Salam kenal. Bisa lanjut ke Kak Iza. Oke, salam kenal Kak Yayu. Oke nih, partnernya di sini ada Kak Iza nih. Kak Iza ada di Zoom. Suara aku kedengaran jelas nggak ya? Oh, Halo? ada. Oke, ada suaranya Kak, aman. Oke. Kenalin teman-teman, nama aku Iza. Aku di sini partner mentoringnya sama Yayu dan sama-sama di Aktuaria ITB gitu. Mungkin kalau misalkan masih agak asing tentang aktuaria tuh ya intinya ekonomi matematika gitu. Jadi kayak matematika tapi lebih ke ekonominya. Ya ini solusi kalau mau yang akuntansi tapi saintek ke Aktuaria ITB. Terus asal aku dari Salatiga, cuman aku SMA-nya di Magelang, di SMA Taruna Nusantara, sama kayak Kapse kita, Kak Taufik, jadi aku SMA sama dia. Terus aku milih merantau ke Bandung karena suka eksplor tempat dan hal baru. Entah kenapa waktu itu ngerasa kalau UGM tuh terlalu dekat dari rumah gitu, jadi milih ke ITB. Terus Gila orang ini. kalau misalkan apa namanya tes MBTI sering keluarnya itu ENTJ gitu. Dan mungkin itu juga yang buat aku suka catur gitu. Jadi FYI aku udah suka catur dari SD. Jadi kalau boleh nih adu caturnya yang pada suka main catur sama aku gitu. Terus ini quotes yang aku suka yaitu it's going to be hard but it's not going to be impossible gitu. Jadi semakin dewasa gitu kan semakin beranjak pasti ngerasa dong apa namanya semakin lama nih semakin berat aja gitu yang kita hadapin. Tapi perlu diingat juga itu tuh bukan berarti
tidak mungkin gitu. Jadi aku percaya bahwa setiap orang punya potensi besar dalam dirinya dan kadang kita hanya butuh dorongan kecil untuk menyadarinya gitu. Jadi mari bersama-sama kita melampaui batas diri lah gitu, suka explore diri sendiri gitu. Mungkin bisa dilanjut ke mentor selanjutnya. Jadi yang suka matematika dan juga main catur boleh join mentoring aku ya. Oke, itu guys yang pengen jadi atlet catur nih bisa langsung sama Kak Iza nih. Nah, oke, selanjutnya mungkin kita langsung aja ke kakak atau perwira selanjutnya, yaitu ada Kak Amalia Nur Afifah. Untuk Kak Amal dipersilakan nggak? Oke, makasih banyak Kak Ilman. Oke, salam kenal kembali teman-teman. Kenalin, aku Amalia Rahifah. Kenal lagi ya. Teman-teman bisa panggil aku Amal. Terus aku dari jurusan Matematika ITB ya, angkatan 2022. Jadi sebenarnya aku sama Kak Iza sama Kak Yayu tuh sefakultas gitu di FIPA Matematika gitu. Nah terus aku berasal dari Tuban, Jawa Timur. Mungkin aku nggak tahu ada yang dari Tuban di sini atau enggak, tapi yang dari Jawa Timur boleh boleh say hi gitu ya. Nah, aku masuk ITB sama kayak Yo, aku lewat jalur SBMPTN. Kebetulan kita juga dulu sekelas waktu learning camp gitu ya, di beasiswa perintis. Aku masuk lewat jalur SBMPTN dan aku tuh alumni dari Mandua Tuban. Nah, fun fact-nya, aku tuh orang pertama gitu di sekolahku yang berhasil masuk dan berkuliah di ITB gitu. Jadi itu challenging banget karena aku nggak punya cutting gitu di sini. Aku nggak punya temen, aku nggak punya siapapun gitu. Jadi kayak beneran sendiri dari sekolah dan bisa dibilang em, Tuban itu kan kayak kabupaten gitu kan. Dan sekolahku tuh bukan sekolah yang unggulan gitu. Jadi kayak challenging banget gitu. Ketika masuk ITB harus menghadapi culture shock ketika bareng sama teman-teman yang udah pinter banget dari sekolah-sekolah elit dari kota. Itu tuh kayak itu hal-hal yang aku hadapi gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman menghadapi hal yang sama sekarang kayak aku minder, aku dari sekolah yang biasa aja. Nah, teman-teman bisa nih nanti sharing gitu sama aku kalau misalkan mau nanya-nanya. Sebenarnya aku juga belum yang bisa nge-solve masalah itu, tapi at least aku udah mengalami dan aku bisa ngasih hal-hal yang bisa bermanfaat gitu buat teman-teman. Nah, terus MBTI aku INFJ, ya aku introvert gitu ya. Tapi aku suka banget explore hal-hal baru gitu. Nah, makanya aku punya banyak hobi gitu, karena saking banyak hal yang pengen aku explore. Nah, tapi mungkin top 4 hobi aku sekarang tuh aku suka masak, aku suka nyoba resep-resep baru gitu. Terus aku makan, berasa enak, masak lagi kayak gitu-gitu. Terus aku suka dengerin musik, suka dengerin apapun. Aku suka K-pop gitu ya. Bias aku atau fandom aku rahasia gitu. Nanti kalau teman-teman jadi anak mentor aku atau jadi menti aku bakal kasih tahu. Terus aku suka lettering, jadi aku suka kayak bikin catatan yang lucu estetik gitu. Soalnya aku jadi semangat belajar gitu kalau aku bikin catatan aku rapi. Terus aku suka nonton juga, suka nonton apapun itu, suka nonton YouTube, suka nonton drakor, suka nonton variety show Korea, suka nonton kontennya Nancy Judge, Nadia Omara, suka nonton konten-konten horor, suka nonton konspirasi juga sama kayak Hilman. Nah, itu aku suka gitu. Terus quotes favorit aku atau pepatah favorit aku tuh manja dawa jada. Kenapa? Ya sesuai sama yang ada di bio aku ya. Kalau teman-teman lihat di Instagram aku, itu kan artinya barang siapa yang bersungguh-sungguh dia akan berhasil gitu ya. Itu tuh selalu aku jadiin kekuatan ketika aku menghadapi berbagai kesulitan, kayak berbagai hal yang aku rasa sulit dan berat banget dalam hidup aku. Tapi juga aku juga percaya gitu kalau misalkan hasil yang aku dapat sekarang itu nggak semata-mata karena usaha aku doang gitu. Tapi justru porsi yang lebih banyak tuh karena ada skenario yang udah Allah rancang gitu di balik usaha yang udah aku kasih gitu. Jadi makanya ketika aku berusaha aku nggak pernah lupa buat berdoa karena meskipun aku tahu banyak siapa yang bersungguh-sungguh tapi berhasil, tapi ya kita tetap nggak pernah bisa em, mengelak dari takdir Allah kayak gitu. Nah, jadi pesan aku sedikit, yuk semangat dan yakin akan usaha kita dan selalu berprasangka baik sama rencana Allah. Karena rencana Allah itu udah pasti yang terbaik, guys. Kita tuh nggak akan tahu apa yang terbaik buat kita. Makanya percaya aja sama Allah. Kayak gitu. Nah, terus di bawah ini ada foto-foto aku sama partner aku gitu. Jadi aku sama partner aku nih udah kenal lama, kita sejurusan, kita terlibat di banyak organisasi bareng gitu. Jadi langsung aja next ada Kak Hasna sebagai partner aku. Kak Hasna udah ada di Zoom?
Ada suaraku Boleh, kedengeran? Kak, silakan. Aman-aman. Oke, makasih banyak Amal. Salam kenal teman-teman. Aku Hasna Rasyida Nur Adila, biasa dipanggilnya Hasna. Di sini aku bakal megang grup mentoring bareng sama Kak Amal. Nah, sebelumnya kenalin juga aku dari Matematika ITB Angkatan 2022 sama kayak Amal, karena kita benar sekelas, satu himpunan, satu organisasi, satu kepanitiaan, itu kita banyak banget barengnya. Dan mungkin kita udah klop banget kalau misalnya megang grup mentoring ya. Mungkin ada beberapa review dari teman-teman mentoring sebelumnya nih. Kita kayak terlalu banyak kesamaan gitu. Nah, terus kenapa aku pilih matematika? Karena sebenarnya aku suka banget matematika dari SD. Cuman mungkin aku agak di prank sedikit ya, karena sebenarnya yang aku suka itu menghitungnya. Sedangkan kalau kuliah itu matematika itu banyak membuktikannya. Jadi ya semuanya butuh perjuangan lah. Nah, asal aku dari Bekasi, tapi aku sekolah cuman berapa tahun? 5 tahun kayaknya di Bekasi. Nah, aku masuk ITB jalur SNMPTN. Nah, SMA aku dari MA Wisnu Hatimah, letaknya di kaki gunung tertinggi di Jawa Barat. Ih, emotnya nggak kelihatan. Nah, teman-teman kalau tahu gunung tertinggi di Jawa Barat itu Gunung Ciremai. Nah, posisi sekolah aku di kaki gunungnya. Jadi sekolahnya itu adem dan itu kondusif banget buat belajar, buat mengambis dan segalanya. Seru banget di sana. Nah, habis itu buat MBTI aku ISTP dan aku ngerasa aku nggak suka banget sama hal-hal yang fiksi kayak fantasi-fantasi yang nggak make sense di kehidupan sehari itu aku kurang suka. Cuman kalau science fiction itu seru banget kayak contohnya Interstellar. Itu karena menurut aku karena dimasukin ke science jadi make sense ya. Nah, terus kayak alur-alur ya aku anak gunung. Kak, kalau misalnya alur ceritanya juga kayak terlalu fantasi itu aku prefer buat gak lanjut nonton. Nah, terus fun fact di sini karena walaupun aku asal Bekasi dan SMA dan SMP aku di Kuningan, jadi aku setengah hidup aku kalau dihitung-hitung itu kurang lebih aku merantau dari rumah. Jadi bahasanya aku anak Bekasi yang kayak bukan orang Bekasi lah. Kayak gitu. Terus kalau misalnya mau sedikit quotes dari aku, aspire to inspire before expire. Jadi intinya kita selagi punya dikasih nikmat, selagi punya privilege yang udah dikasih sama Allah ya kita manfaatin sebanyak-banyaknya. Jangan lupa bermanfaat juga buat orang di sekitarnya karena kita nggak tahu amal kita yang mana yang bisa bawa kita ke surga. Salam kenal teman-teman. Oke. Jadi tadi the last one gitu ya dari Kakak Perwira gitu yang udah kenalan semua. Dan BTW fun fact-nya aku pagi ini sampai siang tadi baru muncak nih ke Gunung Ciremai, Kak Hasna. Oke, mungkin langsung aja ya dilanjut gitu. Nah, setelah ini kita bakal ada penjelasan dulu nih. Di School On tuh bakal ada apa aja nih? Apakah cuman mentoring doang? Dan ada hal lainnya gak nih gitu yang bakal dijelasin langsung oleh Kak Wafi ya? Oke, Kak Hilman, terima kasih. Jadi program School On selanjutnya, yaitu di sini kita ada yang namanya Big Challenge atau tantangan mingguan seru, gitu ya. Jadi Big Challenge ini apa? Jadi Big Challenge ini adalah tantangan mingguan yang kita rancang untuk menguji pemahaman dan kemampuan peserta dalam menyelesaikan soal UTBK. Jadi dengan soal yang menantang ini, kita harapkan itu Big Challenge akan membantu melatih pola pikir kritis dan strategi dalam pengerjaan soal. Jadi Big Challenge ini ada formatnya ya, ada ketentuannya. Nah, yang pertama jenis soal. Ya, jenis soal yang kita kasih di Big Challenge ini itu soal di sini ada soal PK atau pengetahuan kuantitatif dan PM ya atau penalaran matematika untuk soal UTBK. Nah, untuk waktu pelaksanaannya itu kita adain setiap hari Minggu. Ya, di mana nanti soalnya akan kita unggah di grup besar School On. Jadi teman-teman bisa tunggu. Biasanya kita kasih aba-aba dulu bakal keluar soalnya jam berapa. Nanti di situ teman-teman bisa langsung ngerjain gitu ya. Nah, di sini yang ketiga ada mekanisme pengumpulan, yaitu di mana jawaban disertai coretan teman-teman itu coretan hitungan ya, itu harus diunggah di grup besar. Contohnya bisa teman-teman lihat ini di gambar sebelah kiri, mana ada soal big challenge yang soal minggu ketiga ya di situ. Di mana di sini ada peserta yang ngirim coretannya dalam bentuk image juga boleh ya. Nah, untuk penilaian, jadi jawaban ini nanti
yang teman-teman kirim akan dinilai oleh tim pengurus dan pemenangnya ini akan ditentukan dengan jawaban terbaik dan tercepat gitu ya. Kayak gitu teman-teman. Nah, Big Chance ini akan dimulai pada tanggal 2 Februari tahun 2025. Oke, kayak gitu, Kak Hilman. Oke. Sip, makasih Kak Wafi ya. Mungkin selanjutnya bakal ada apa lagi nih Kak Ama? Oke, selanjutnya bakal ada penjelasan kembali nih tentang agenda yang gak kalah menarik nih dari School On. Jadi bakalan ada talk show inspiratif. Itu kayak gimana sih? Nah, setelah ini bakalan ada penjelasan tentang talk show inspiratif yang bakalan dijelasin sama Kak Alvan. Kak Alvan udah ada di Zoom. Boleh Kak Oke, aman ya. Alvan. Dipersilakan. Oke, nah jadi di School On ini kita bakal ada talk show inspiratif School On ya. Nah, jadi kalau yang udah join dari batch 1 mungkin udah pernah ngerasain ya talk show inspiratifnya tuh kayak gimana. Oke, bisa kembali slide sebelumnya. Nah, jadi kalau di batch 1 itu kita itu mengundang mahasiswa dari 5 universitas. Nah, di sini bisa dilihat di gambarnya itu ada ITB, ada UGM, ada UI, Unpad sama UPI. Nah, kalau di batch 1 dulu talk show-nya tuh seputar kayak gimana perjalanan dari apa ya, dari pembicaranya dari mahasiswa itu biar bisa dapat universitas yang diinginkan ataupun jurusan yang diinginkan. Nah, kalau talk show inspiratif yang akan kita adakan nantinya itu beda nih. Nah, jadi yang beda itu kita itu bakal mengundang pembicara atau pemateri itu yang pengalaman yang berpengalaman ataupun mahasiswa berprestasi gitu dari berbagai bidang. Nah, jadi mungkin aja kita tuh nantinya kita bakal mengundang alumni yang udah kerja nih. Nah, alumni itu bakal ngasih insight gitu seputar gimana kayak bekerja apa ya, sesuai dengan bidangnya gitu. Kayak gimana peluang sama tantangannya gitu. Ataupun hal-hal unik ketika mereka bekerja gitu. Terus mungkin aja pengalaman ketika masih berkuliah. Terus kalau mahasiswa berprestasi itu, nah itu mungkin aja kita bakal ngundang kayak Mahapres ITB gitu. Ataupun bisa aja kita ngundang artis ITB. Nah, mungkin kalian udah pada tahu ya artis ITB siapa gitu. Nah, buat detailnya nanti bakal disampaikan gitu di kemudian hari. Nah, tujuan dari talk show ini itu biar kalian itu bisa termotivasi gitu. Terus bisa dapat wawasan baru dan juga dapat membangun semangat dalam menghadapi UTBK. Lalu juga biar tahu kehidupan kampus nantinya. Nah, buat sisi positifnya itu bisa dibaca aja di kiri bawah itu ada 4 gitu, ada 4 poin. Nah, mungkin itu aja sih. Oke, makasih ya Kak Alvan atas penjelasan terkait talk show inspiratif dari School On nih teman-teman. Nah, gak kalah penting juga, kita juga mau memperkenalkan gitu ya sosial media School On yang bisa nih buat teman-teman yang belum follow misalkan gitu ya, dan juga bisa juga buat di-share ke teman-teman lainnya. Di sini mau dijelaskan oleh siapa nih Kak Alma nih? Nah, pastinya kalau soal sosial media sekolah ini bakal dijelasin sama ketua dari media dan relasinya dong. Di sini udah ada Kak Aul nih. Boleh Kak Aul. Silakan Kak Aul. Oke, halo semuanya. Kita kembali lagi ya. Nah, jadi di sini tuh kita punya 3 sosial media. Ada Instagram, TikTok, sama YouTube. Nah, sekarang yang pertama tuh Instagram dulu. Buat Instagram tuh, ini tuh media sosial utama kita ya. Jadi informasi semuanya selain di grup WhatsApp, untuk yang bukan peserta ini kita adain di Instagram. Nah, terus dari Instagram ini yang megangnya teman-teman media ya, ada dari aku, Kak Iza, Kak Hilman, Kak Imam. Nah, itu yang megang di Instagram ini. Nah, terus di sini juga bakal ada di setiap highlightnya tuh ada kegiatan-kegiatan pentingnya School On gitu. Jadi teman-teman bisa ngecek begitu. Nah, di sini juga kita buat konten
viewersnya banyak ya, udah ada yang nyampe 5.000. Itu kayak kalian juga kalau ngeliat konten ini bisa ikut ramein juga teman-teman. Nah, terus kita tuh udah gitu aja. Next. Oke, terus ini ada YouTube dan TikTok. Nah, untuk YouTube sendiri ini tuh lebih ke formal banget ya. Kalau kalian lupa ikut tutor, nah di sini bakal ada rekamannya. Begitu. Jangan lupa di-subscribe ya. Kita ada 400 lebih pendaftar tapi subscribersnya belum 400 nih. Siapa yang curang ini di sini? Jujur kalian. Itu dia. Terus terus kalau TikTok ini sebenarnya kayak mirror dari Reels Instagram aja. Cuma ya biar ada aja lah gitu. Jadi konten dari TikTok itu pindah ke YouTube, pindah ke TikTok, konten dari Instagram itu pindah ke TikTok begitu. Udah. Terima kasih. Oke. Nah, tadi udah banyak nih pemaparan dari kakak-kakak school on atau perwira school on gitu ya. Yang tentunya tadi baru dijelaskan cangkangnya aja gitu kan ya, baru luarnya aja gitu dari kakak-kakak school on tersebut. Nah, mungkin kita next session, di sesi berikutnya tuh kita bakal ada Q&A. Nah, buat teman-teman yang mau bertanya terkait hal yang udah dipaparin gitu ya, caranya gimana nih Kak Ama? Oke, teman-teman buat yang mau nanya, boleh silakan raise hand aja ya. Raise hand, terus abis itu nanti on mic, dipersilakan on mic, baru deh memperkenalkan dirinya, sekolahnya dari mana, terus habis itu boleh disebutin, oh ya udah ada ya SID, ID-nya, terus nanti baru deh dipersilakan untuk menanyakan apa yang ingin ditanyakan. Boleh raise hand dulu ya teman-teman. Oke, di sini udah ada yang raise hand satu orang nih Kak. Nah, Ada boleh Rokwan Alisha, wah namanya susah banget ya. Oke, boleh sekali Kak Ama. silahkan. Oh maaf, masih di mute ya? Bisa di unmute dulu? Ya, Oke. makasih Kak. Assalamualaikum. Saya dengan kode SC312, Rokwan Alisa Asegaf, mau bertanya Kak, untuk sesi yang mentoring itu kan katanya terbatas. Nah, kita untuk join ke mentoring itu gimana Kak caranya? Terima kasih Kak. Oke. Oke, makasih banyak Rokwan. Nah, ini bisa dijawab nih dari teman-teman akademik, khususnya di bagian mentor nih. Buat Kak Taufik dan kawan-kawan mungkin ingin menjawab. Oke, terima kasih buat pertanyaannya ya, Rokwan. Nah, jadi buat mentoring ini kan ya betul tadi terbatas ya karena kan kami juga anggotanya perwiranya cuma 12, sementara peserta pesertanya sangat antusias banget tuh sampai 400, keren banget. Nah, jadi buat yang bisa ditampung itu sekitar 100 ya. Jadi kalau dari 400 ya kira-kira cuma 100-nya itu buat ikut mentoring. Nah, tapi jangan berkecil hati kalau misal nanti misalnya nggak keterima mentoring ya, karena tetap masih bisa ikut kok tutorial, big challenge sama talk show tuh tetap masih bisa ikut gitu. Nah, buat mekanismenya mentoring nanti itu gini, jadi nanti buat penyeleksian mentoringnya itu bakal melalui pengisian form 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 apa namanya form pendataan mentoring. Jadi setelah onboarding ini, itu nanti bakal ada form penyeleksian mentoring. Jadi kalian yang berminat buat ikut mentoring itu boleh boleh mengisi link itu. Nah, nanti di link itu bakal diminta buat mengisi beberapa hal-hal penting gitu yang bakal jadi acuan kami buat memilih gitu nantinya. Jadi buat kalian yang nanti pengen ikut mentoring, pastikan buat diisi dengan bersungguh-sungguh dan juga benar ya, biar kemungkinan buat keterima mentoringnya cukup besar. Nah, eh, jadi satu grup mentoringnya kan 15 ya. Nah, jadi seperti itu dan pengumumannya nanti kira-kira tanggal 22 ya. Tanggal 22 atau 23 nanti kalian udah di-invite sama
mentor kalian masing-masing gitu. Kalau misalnya belum belum sempat keterima nih di mentoring, nggak apa-apa. Nanti tetap bisa kok ikut tutorial berjalan sama TOEFL gitu. Oke, apakah menjawab? Sudah Boleh. menjawab, Kak. Terima Oke. kasih banyak, Kak. Oke, aku izin nambahin dikit ya. Boleh nggak, Fik? Boleh, Sob. Oke, sebagai tambahan ya yang kepada penanya gitu. Jadi bukan hanya dari segi pengisian GFOM aja, tapi kami juga melihat nih performa kalian mulai dari onboarding ini. Apakah kalian menunjukkan keseriusan, on cam, atau hal-hal lainnya? Mungkin pengisian apa, aktif main games dan sebagainya. Jadi terdapat beberapa parameter yang menjadi faktor untuk kalian bisa menjadi bagian dari grup mentoring itu sendiri. Jadi teman-teman diharapkan semangat dan serius ya. Dan amin, Andin, semoga lulus mentoring, amin. Dan semangat ya buat ikut mentoringnya, semoga bisa jauh lebih bermanfaat buat kalian. Cukup, terima kasih tambahannya. Lanjut sama Firman. Oke. Sip, makasih ya buat Kak Taufik sama Kak Hendrik yang udah menjawab pertanyaannya. Nah, sekarang ada dari Faisal nih. Boleh langsung aja, Faisal. Baik, Kak, saya izin bertanya, itu kan tadi kan ada yang katanya sesi mentoring gitu, tapi ini kalau katanya tadi sebulan itu cuma sekali gitu, jadi di setiap bulan ini kan ada yang kayak 4 berderet gitu atau 3 berderet gitu, jadi kita itu yang misalnya udah lulus mentoring itu nanti bakal voting gitu atau gimana gitu, Kak? Itu aja sih, Kak. Oke. Mungkin dari Kak Hendrik atau Kak Taufik juga bisa menjawab atau dari yang lain? Oke, terima kasih buat pertanyaannya Faisal. Bentar, sorry. Tadi ini tuh tentang penerimaan mentoringnya gimana setelah penyeleksian atau gimana? Ini, Kak, izin. Maksudnya tuh eh, ini kan ada yang 4 hari apa sih, kayak di sini kan tanggal 23 sampai 26 gitu mentoringnya, Oke. tapi katanya tadi tuh ada kayak harus janjian gitu, maksudnya Oh, itu apa gitu ya, Kak? oke, gini. Oke, sip. Terima kasih ya buat pertanyaannya. Jadi gini, kan udah aku jadwalin rentangnya, misalnya ya, yang tanggal 2, oke, sebentar, 23 sampai 26. 23 sampai 26 Januari. Nah, berarti nanti kan kalian udah di-invite tuh nanti ke grup mentoring kalian bareng sama mentor-mentor. Nah, nanti nanti pelaksananya itu milih kalian sama mentor kalian itu nanti apa namanya diskusi mau Zoom kapan gitu, mau meeting kapan gitu, mau mau meeting online-nya kapan gitu. Nah, nanti setelah setelah ketemu jadwalnya, nah nanti baru itu apa namanya bisa melaksanakan meeting mentoring. Nah, tapi meeting mentoringnya itu jadwalnya itu cuma bisa di rentang 23 sampai 26 gitu. Jadi bukan 4 hari berturut-turut gitu. Dan nanti kalian juga udah bakal ini juga kok kenal sama anggota lainnya. Jadi gampang juga buat diskusi. Apakah udah cukup menjawab? Sudah cukup, terima kasih. Oke. Oke, makasih lagi ya Kak Taufik. Mungkin selanjutnya ada siapa nih Kak Ama yang mau bertanya? Oke, di layar aku udah ada virus nih. Buat virus, boleh silakan on mic dan ditanyakan apa yang pengen ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih untuk kakak moderator atas kesempatan saya untuk berbicara. Oke, di sini saya ingin bertanya tentang sesi tutorialnya, Kak. Nah, misalkan kita berhalangan hadir dalam sesi tutorial. Nah, apakah untuk besok-besoknya kita bisa melihat atau menonton kembali tentang materi yang disampaikan atau dipelajarkan di sesi tutorial ya, Kak? Terima kasih. Oke. Terima kasih pertanyaannya. Nah, tadi udah sempat dijelasin ya. Boleh deh diperjelas lagi, Kak Taufik ataupun teman-teman dari akademik dan perwira-perwira lain yang ingin menjawab. Silakan. Oke, terima kasih buat pertanyaannya Pak Fairuz. Jadi kalau misal nih nggak sempat nggak sempat ikut tutorial, mungkin karena ada kegiatan lain atau mungkin ada hal penting di sekolah atau misal sakit gitu ya. Nah itu nanti bisa ngisi link perizinan aja. Jadi
isi aja nggak apa-apa. Nah, terus nanti tenang aja, walaupun nggak bisa, walaupun sedang nggak bisa ikut mentoring, ikut tutorial, nanti tetap tetap bisa ikut ini kok, nonton nonton rekamannya, recordnya tetap ada, bakal ada di Drive sama bakal ada juga di YouTube. Jadi bisa diakses diakses walaupun kalian sedang nggak ikut tutorial. Jadi aman aja, tetap tetap bisa. Dan juga nggak cuma recordnya, catatannya pun juga kalian juga bisa dapat di Drive-nya tadi. Dan buat link Drive-nya udah aku kasih di deskripsi grup ya. Itu udah bisa kalian lihat-lihat. Oke, apakah udah menjawab untuk Baik, poin? sudah Kak. Terima kasih banyak. Oke. Nah, ada siapa lagi nih Kak Mak? Oke, di layar aku udah ada Zakia nih. Buat Zakia, boleh silakan unmic. Oke Kak, sebelumnya saya mau bertanya, apakah yang kan saya ikutannya, kan saya ikutnya yang batch 2, kayak yang batch 1 saya nggak tahu. Terus saya ikutan yang batch 2 guys, saya tuh daftar pas hari ini tuh hari terakhir. Jadi saya kurang tahu. Nah, kalau misal, jadi ini kan kita udah onboarding. Eh, ini tuh udah kita pasti bisa ikut school on atau kita diseleksi lagi kayak nanti tak bakal ada tahap selanjutnya untuk bisa mengikuti pelajaran ini gitu ataukah emang yang ikutan sekarang Zoom itu udah tentu gitu lulus gitu bisa ikut school on gitu. Terus ya tadi saya baca ini komentar, oh ini nanti kita bakal dikasih ini Kak mentor gitu gimana atau gimana gitulah Kak. Sekian sih pertanyaan saya. Oke, makasih Zakia. Boleh nih untuk teman-teman perwira untuk menjawab pertanyaan dari Zakia. Oke, mungkin aku izin masuk ya. Sesuai dengan yang aku bilang di grup ya, Zakia, bahwa teman-teman di sini eh, yang memiliki ID itu udah secara istilahnya secara sah gitu, udah menjadi bagian dari School On. Yang artinya apa? Artinya teman-teman bisa mengikuti program tutorial dan big challenge serta talk show. Adapun buat program lain seperti daily challenge, mentoring, itu hanya eksklusif untuk yang mengikuti mentoring saja. Dan itu nanti bakal ada seleksinya. Tadi sesuai dengan yang dikatakan sama Pak Taufik sebelumnya. Harus isi form dulu dan lain sebagainya. Jadi kalau teman-teman di sini mau ikut mentoring, silahkan isi nanti di form yang akan kami kirimkan gitu. Ya. Namun di sini teman-teman tenang saja ya. Insya Allah yang udah masuk ke grup itu insya Allah udah keterima sebagai peserta School On. Jadi manfaatkan dan maksimalkan potensinya. Jangan sampai kesempatan ini apa namanya kalian sia-siakan ya. Aku yakin lah pada kalian yang udah niat masuk School On pasti bakal serius menjalaninya. Semoga menjawab Zakia. Oke, Zakia, apakah sudah terjawab pertanyaannya? Sudah Kak, sudah. Terima Oke. kasih. Oke, sama-sama. Nah, selanjutnya terakhir nih ya, yang resen udah ada Marhamah nih di layar aku. Boleh silakan on mic. Perkenalkan, nama saya Marhamah dari MAN 2 Kota Bandung, nomor ID-nya SC181. Nah, izin bertanya, buat ya challenge itu kan dikirim di apa hasil catatan kita atau coret-coret untuk menjawab soal yang bakal dikasih itu ke grup besarnya School On. Nah, itu tuh gimana cara lihatnya, cara menentukan yang terbaik sama yang tercepat, apakah dicek satu-satu atau gimana buat prosedurnya? Terima kasih Marhamah buat kakak-kakak dari Perwira. Boleh silakan untuk dijawab pertanyaan. Oke, terima kasih pertanyaannya, Mar. Jadi buat yang big challenge, nanti kan soalnya bakal dikirim di grup besar ya, di grup besar peserta. Nah, nanti
bakal ada rentang waktunya tuh. Nah, jadi kami biasanya ngirim tuh jam 12 siang. Jam 12 siang tuh soal udah dikirim. Nah, dalam bentuk foto gitu ya. Nah, nanti kalian yang merasa tertantang dan ingin menjadi pemenang tuh boleh tuh langsung aja dikerjain, dan juga setelah selesai coretannya, bukti kalian mengerjakannya itu, dan juga bukti kalau kalian memang benar-benar tahu caranya, itu kalian kirim kirim aja di grup besar. Grup besar nanti fotonya kan ada tuh. Nah, nanti kan udah urut juga tuh pasti kalau di WA kan siapa yang ngirim duluan gitu. Nah, yang paling cepat dan paling benarnya itu bakal yang jadi pemenang. Jadi kalau cepat belum benar, ya nanti bakal kita lihat dulu ada lagi nggak yang ngirim yang paling yang cepat dan lebih benar lagi, sampai yang benarnya benar-benar tinggi gitu, yang benar-benar sangat mendekati 100%. Dan kadang kalau yang udah ada yang ngirim gitu ya, itu bakal kami kasih tahu juga ini tingkat kebenarannya berapa gitu. Misal udah 90% benar gitu. Berarti masih ada tuh chance lagi tuh. Nah, silakan yang lain nanti berebutan cepet-cepetan buat memenuhi 10% itu dengan tetap eh, melampirkan jawaban secara fullnya gitu. Apakah udah cukup menjawab? Sudah cukup menjawab, Kak. Terima kasih. Oke, makasih banyak. Nah, selanjutnya masih ada 3 penanya lagi. Nah, buat sesi Q&A ini kita batasin sampai 21.30 ya. Jadi kalau udah 21.30, kita stop dulu Q&A-nya. Nanti kalau masih ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyain aja di grup gitu. Oke. Nah, selanjutnya ada Siti Raudah nih di chat di layar Zoom aku. Buat Siti Raudah, silakan on mic. Oke Kak, sebelumnya perkenalkan nama aku Siti Raudah. Aku ingin bertanya, dalam mentoring itu kita bisa ngapain aja, kayak bisa membahas apa saja Kak? Sekian, terima kasih. Oke, makasih. Boleh dijawab oleh teman-teman berwira. Oke, terima kasih pertanyaannya Siti Rauda. Nah, jadi buat mentoring, nanti itu setelah kalian keterima mentoring itu ya, nanti kalian bakal bisa melakukan yang pertama mentoring pastinya. Mentoring. Jadi kalian meeting tuh sama sama mentor kalian, dan juga nantinya bakal bisa juga tuh tanya-tanya di grup mentor kalian ataupun PC langsung ke mentor kalian. Misal kalian mau tanya-tanya tentang jurusan, mau tanya tentang ITB, atau mau tanya tentang perkuliahan lainnya dan lain-lain itu bisa. Terus yang kedua ada juga daily challenge. Jadi nanti bakal dikirim soal-soal harian gitu. Soal harian itu dalam bentuk foto, nanti bakal juga ada pollingnya gitu. Jadi udah dikirim udah dikirim apa namanya fotonya, ada pollingnya, nanti kalian pilih jawabannya yang benar apa, A, B, C, D, E gitu. Nah, bedanya daily challenge sama big challenge tuh, kalau yang daily challenge cukup jawab pollingnya aja, nggak perlu pakai caranya. Kalau yang big challenge itu di grup besar dan perlu pakai cara. Jadi kalau yang daily challenge bisa diikuti sama mentor yang ikut mentoring aja, dan juga jawab polling aja. Nah, terus kemudian nanti bakal ada dikirim pembahasan day challenge-nya juga, day challenge-nya. Jadi setelah kalian dikasih rentang waktu buat ngisi, malamnya biasanya bakal dikasih pembahasannya. Nanti kalian bisa baca-baca pembahasannya buat nambah pengetahuan kalian. Dan juga nanti di akhir ya, itu nanti bakal ada raport kalian gitu. Jadi penilaian progres kalian selama mengikuti program tersebut. Ya, apakah udah cukup menjawab? Baik Kak, terima kasih sudah cukup. Ya, sama. Oke, makasih banyak buat Siti yang udah bertanya. Nah, selanjutnya kita berlanjut ke penanya berikutnya ya. Ada siapa nih Kak Hilman? Oke, di aku sih di sini ada Ajeng Pratiwi nih, IDSC. Itu malah. Kamu trik apa? Langsung pamit aja. Oh ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Pratiwi dari Sekolah SMA 4 Karawang. Kebetulan saya siswa Gapir. Nah, saya mau tanya nih, ini masih berhubungan dengan pertanyaan-pertanyaan sebelumnya mengenai kegiatan mentoring itu. Nah, sebelumnya Kakak Perwira bilang kalau mentoring itu kan terbatas kuotanya untuk 100 orang dari 400 orang itu.
Nah, apabila kita lolos, nah apakah perwira mentor itu secara randomly mengundang kita setelah kita lolos? Jadi maksudnya setelah kita terverifikasi lolos, para perwira itu maksudnya perwira itu secara random memilih kita gitu. Jadi kita tuh bukan memilih mentor, tapi mentor yang masukin aja gitu ke kegiatan mentornya. Nah, dan apakah semua mentor itu mengajarkan atau memandu mencakup semua subtes seperti ya semua subtes dari 7 subtes itu dan memberikan soal-soal dari 7 subtes itu atau cuman terbatas gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dipersilakan untuk teman-teman perwira untuk bisa menjawab pertanyaan. Oke, terima kasih pertanyaannya ya. Oke, jadi gini, nanti di form mentoring kalian, itu nanti kalian bakal di form seleksi mentoring ya, yang insya Allah dikirim habis ini, itu nanti kalian eh, bakal bisa memilih mentor juga. Jadi tujuannya tadi ada perkenalan itu biar sebagai kalian patokan buat memilih siapa mau mentor yang mana nih kira-kira gitu. Jadi kalian nanti bisa memilih mau sama mentor siapa gitu. Mau sama misal mau sama Kak Amalia, Kak Hasna gitu. Atau misal sama Kak Hendrik, Kak Alvan. Nah, itu bisa. Nah, nanti dari itu kan nanti formnya kami terima tuh. Nah, nanti yang nyeleksi para mentor-mentor itu. Jadi kira-kira gimana nih dinilai apakah benar-benar bersungguh-sungguh nih, apakah benar-benar layak nih buat ikut mentoring gitu. Nah, jadi nanti eh, yang bakal diundang ke grup itu adalah yang sesuai pilihan kalian juga. Dan misal pun nantinya nggak sesuai, itu pun ada di formnya itu ada pilihan mengenai kalau kalian misal terlempar nih dari grup, apakah bersedia atau enggak gitu. Dan kalau bersedia mau ke siapa gitu. Jadi kami nggak bakal dengan asal memasangkan kalian gitu. Yang pastinya bakal pasangkan tuh sesuai pilihan kalian. Dan terus kemudian mentor itu nanti pastinya bakal mengirim daily challenge itu semua subtes. Jadi ketujuh subtesnya. Jadi kami eh, punya soal terpusatnya itu dari divisi pendidikan itu udah disiapkan. Nah, nanti ketika daily challenge itu bakal kami kirim ke grup panitia, grup pengurus, grup perwira. Nah, nanti dari grup perwira itu yang bakal meneruskan ke ke grup mentoring kalian masing-masing. Jadi pastinya nanti bakal ketujuh subtes itu tetap bakal ada semuanya. Nah, jawab? Sudah cukup terjawab, Kak. Terima kasih banyak. Oke, sama-sama. Oke. Nah, karena jam sudah menunjukkan 21.31 ya, kalau di aku gitu ya, di Jupiter. Nah, untuk sesi Q&A itu kita tutup. Untuk teman-teman yang masih ada yang ingin ditanyakan, boleh banget nih untuk ditanyakan di grup gitu ya, agar yang lain juga tahu, biar gak berulang pertanyaannya gitu ya. Oke, selanjutnya bakal ada apa nih, Kak Ama? Nah, karena tadi kita udah menerima banyak sekali penjelasan ya tentang School On, tentang program-program yang ada di School On. Terus habis itu juga tadi udah sempat Q&A nih, menanyakan banyak hal gitu tentang tutorialnya, mentoringnya gitu ya, yang cuma 100 orang itu. Jadi supaya kita bisa tahu nih, apakah teman-teman memperhatikan atau enggak, setelah ini kita bakalan ada ujian, gak ada yang bercanda. Kita bakalan ada post test gitu ya. Nah, di sini linknya udah ada ya Kak Hilman. Jadi Ya. teman-teman bisa langsung klik aja, oh ya, boleh dikirim juga di kolom chat ya kakak-kakak perwira, bisa tolong dibantu. Atau teman-teman bisa ketikin aja bit.ly/posttesin aja. Semuanya kapital ya. Oke, kita kasih waktu berapa menit nih Kak Hilman enaknya Kak? Enaknya kita kasih waktu buat persiapan dulu nih Kak. Kayaknya Oh iya. perlu 2 menit lah ya. Dan teman-teman juga yang punya kendala boleh langsung menghubungi gitu ya, memberitahu kakak-kakak
di grup maupun di chat room gitu agar bisa dibantu gitu ya. Oke, ini teman-teman bisa dipersiapkan dulu laptop atau handphone ataupun device yang lainnya untuk masuk ke linknya nih, ada bit.ly garis miring post test in aja besar semua ya. Pastikan menjawabnya tidak mencontak ya teman-teman. Oke, jawab sendiri-sendiri. Aku yakin UTI harusnya gampang-gampang sih, enggak sih? Gak mungkin dong kayak ujian di ITB. Ups, gak bisa ada bercanda. Ya, udah pada dibuka ya semuanya? Yang udah berhasil akses bisa langsung dikerjain aja post testnya. Yap. Mungkin kita kasih waktu berapa menit ya kak? 5 menit cukup nggak ya? 5 menit kira-kira cukup nggak ya kakak-kakak perwira? Iya. Untuk kakak-kakak post test nih apakah 5 menit cukup kak? Harusnya cukup ya. Oke. Apakah Hendrik harusnya cukup ya? Jadi dicukup-cukupin aja harus cukup. Oke, silakan teman-teman. Oke, beberapa ada yang terkendala nih Kak Ama. Katanya linknya gak bisa dibuka nih. Untuk teman-teman yang lain, apakah linknya bisa dibuka untuk memastikan dulu? Oke, mungkin karena jaringan boleh coba di-refresh dulu ya. Nah, ini ada juga nih dikirim linknya ya sama Perwira atau Kak Iza. Wih, udah ada yang selesai nih Kak Ama. Wah, banyak juga yang udah selesai ya. Jadi, kapan, Masih ada waktu, tenang aja teman-teman. ya masih ada 2 menit lagi ya. Kita tunggu nih. Harusnya gampang-gampang lah ya, easy peasy lah. Easy. Gak apa-apa, gak apa-apa. Salah satu gak apa-apa. Gak harus 100 kok, aman aja.
Halo guys, jadi followers kita 900-nya baru banget. Itu gak apa nanti diralat. Itu Nah, juga oke, yang soal oke. itu. Iya, aman-aman. Aman aja, guys. Gak apa kok. Ada beberapa yang emang bakalan diralat dan dianulir kok jawabannya. Jadi aman aja. Ya itu 900 juga baru ya. Kayaknya gara-gara teman-teman baru pada follow deh. Ups. Iya bener, baru banget saat kita lagi onboarding. Ya. Yeay, selamat 900 followers. Bantu ya sampai 1000, nanti ada syukurannya. Yeay, guys. Nanti Kak Menuju Hilman 10-an giveaway. 1000 followers. Wah. Ditunggu giveaway dari Kak Hilman. Oke, udah 2139 nih Kak. Kayaknya harusnya udah pada selesai sih semuanya. Tuh harusnya udah sih, ini udah 5 menit ya Kak. Iya dong. Oke, kita anggap udah pada selesai ya. Oke, setelah ini bakalan ada apa nih Kak Hilman? Nah, mungkin biar teman-teman gak terlalu pusing ya. Tadi udah dengerin, wah langsung di-spill nih. Tadi udah dengerin materi dan juga udah tes ya. Selanjutnya kita bakal seru-seruan nih bareng teman-teman dari School On yang sudah resmi gitu ya gabung menjadi keluarga School On. Kita bakal main-main. Ini game-game yang sering kita mainin ya Kak. Nah, oke masih rame juga nih sama post testnya gitu ya. Mungkin nanti ada sedikit kesalahan bakal diperbaiki ya teman-teman ya. Oke. Nah, selanjutnya kita bakal seru-seruan. Yang pertama itu kita bakal main yang namanya games Scavenger Hunt. Nah, dan di sini aku bacain dulu SOP-nya deh. Boleh di next aja. Next aja, operator. Nah, oke. Untuk SOP-nya, teman-teman tuh harus menyalakan kamera sepanjang permainan. Nah, yang tadi ya, untuk yang terkendala mungkin masih diperbolehkan itu ya untuk off cam, tapi ini untuk teman-teman nih yang mau ikut bermain gitu ya, karena akan ada sesuatu juga dari gamesnya gitu. Diusahakan untuk on cam. Yang kedua, terus sebelum menunjukkan barang yang diminta, peserta wajib menggunakan fitur raise hand dulu nih, sebelum menunjukkan barang yang diminta oleh master game gitu. Dan penilaiannya berdasarkan kecepatan gitu ya, menemukan barang dan fitur raise hand-nya. Dan juga peserta hanya boleh menunjukkan barang setelah mendapat izin dari master game atau host atau MC. Barang yang ditunjukkan harus sesuai dengan permintaan. Jika tidak sesuai, peserta berikutnya yang raise hand akan diberi kesempatan. Keputusan bersifat final dan tidak dapat diganggu-gugat. Oke, di sini aku mau lihat dulu teman-teman untuk on cam. Untuk kakak-kakak perwira boleh dicek ya. Nanti siapa yang aktif ataupun yang ikut dengan apa ya maksimal gitu keseruannya gitu di game kali ini. Yuk guys, yang bisa on cam boleh banget on cam ya. Oke. Oke, yang izin juga ya untuk off cam. Nah, Oke Kak, kayaknya Sabi di next aja Kak. oke, Udah di gak sini sabar nih. langsung aja ya ke soal nomor 1, siapa yang bakal dapetin barang ini duluan nih. Boleh di next? Oke. Wih, langsung dong Kak, langsung rame ini. Oke. Sip. Oke, langsung aja ya. Di aku di urutan pertama di sini ada Faisal. Boleh Faisal, ditunjukkan dong bukunya. Boleh nih, mana nih bukunya nih? Kak, Ya. Kak, ini nggak ada isinya Kak, lupa ini. Aduh, Wah, diaduin. nggak bisa. Ternyata apakah rezekinya Marcella? Boleh nih Marcella. Boleh ditunjukin mana nih bukunya? Boleh. Sebentar. Apa terdengar suaranya? Aman. Ini Kak. Mana nih? Ada juga nggak kelihatan. Mana nih? Latar belakangnya nutupin Kak.
Liatin nggak ya? Aduh, Ditunjukin depan layar aja. ya sebentar. Latar belakangnya aku itu dulu, tidak ada dulu. Oke. Ini Kak, apa terlihat? Oh, oke. Valid gak nih Kak Hilman? Valid, ini dapat 1 poin. Tulis ya Oh, dapat teman-teman. 1 poin. Dicatat nih Perwira, dicatat. Oke, boleh di lower hand Langsung dulu. lanjut aja nih. Soal Diturunin dulu. Diturunin Oh, dulu. turunin Diturunin dulu. dulu. Turunin semuanya. Ayo, Yazid, Pipit. Mana aku seperti namanya satu-satu nih kalau nggak turunin Intan. Yuk, turun dulu deh. Turun dulu. Yuk, bisa yuk. Turun dulu, Mutis, Pipit. Boleh di lower hand dulu. Oke, apa Pipit? Oke, boleh. Oke. Kita next ke soal yang kedua. Sip, soal yang kedua. Oke, ini udah langsung rame aja ya. Karena biar cepet gitu ya. Boleh nih langsung nih. Yang di aku tuh ada Siti Raudha nih. Boleh nih langsung tunjukkan Yuk, aja. boleh cam dan ditunjukkan ya. Ya, kita hitung Ada yang mundur, request. Kak. Oke. Kita hitung mundur, Kak. Wah, udah berganti orang nih di aku. Oke, berarti Muhammad ya, Muhammad. Siapa ini dia aku gak kebuka. Muhammad Rafi. Oke, thank you. Nah, mungkin langsung aja tunjukin sendoknya ya dan garpunya. Valid. Oke. Oke. Itu sendok doang apa udah sama garpunya tuh? Sendok aja. Wah, masih kurang tepat. Wah, masih kurang dong. Aduh. Lanjut ke setelah Muhammad. Gimana sih? Gimana Kak Hilman? Oke ya, selanjutnya ada Marcella ya. Ada yang dapat sendok garpu gak nih ini? Ada. Nah, itu. Kayaknya ini habis dari dapur ini. Ini tadinya mau makan dulu Kak, tapi nanti dulu kira udah mau selesai. Oke. Berarti udah bisa ditunjukkan? Oke, dapat lagi ya. Sip, sekarang lower hand lagi. Lower hand dulu, yuk lower hand. Diturunin tangannya. Yuk, Rachel, Syifa, boleh diturunkan tangannya. Oke, boleh nih Kak, lanjut soal ketiga Kak. Soal ketiga. Siap-siap. Temukan langsung benda rame yang nih. memiliki warna dominan warna hijau. Wow. Udah ada nih di sini orang pertama, Kak Hilman. Siapa Nah, ini Kak? betul. Ada Rajwa ya. Boleh nih ditunjukkan. Mana nih? Apa itu? Itu benda apa? Oh, minyak kayu putih ya? Widih, oke. Bener ya Kak? Bener ya Kak Hilman? Oke, sip. Rajwa catat 1 poin. Oke, boleh diturunin lagi teman-teman? Nah, Yuk, turunin biar lebih lagi. beragam ya. Jadi aku bakal ke soal yang agak berbeda nih. Widih. Oke. Nah, SOP-nya masih sama ya, gak beda jauh. Di sini kayak peserta menyalakan kamera gitu ya, on cam. Yang ingin menjawab harus menggunakan fitur raise hand juga. Terus peserta yang dipanggil oleh host baru bisa menyebutkan jawaban. Diberi waktu maksimal 10 detik. Peserta yang menjawab dengan benar akan mendapatkan poin. Peserta dengan poin tertinggi akan menjadi pemenang. Oke, mungkin langsung lower hand dulu ya untuk
Oke, udah semua. Mungkin langsung ke soal selanjutnya. Oke. Sip. Ada siapa nih, Kak Alma? Kalau di aku yang pertama ada Muhammad Rafi lagi. Oke, di aku juga sama. Boleh Iya, nih. boleh. Silakan ditebak gambar apa kira-kira ini. Saya burung. Saya Yakin? burung. Yakin nih. Kunci, jawabannya kunci? Iya. Oke, Kunci. dikunci ya. Gimana Kak Hilman? Betul atau salah? Ini satu kali jawab berarti ya. Enggak deh, aku kasih kesempatan orang kedua nih. Jawabannya masih kurang tepat nih. Ini kalian harus perhatikan morfologi sayapnya, bentuk awannya, walaupun nggak ada awan ya. Iya, perhatikan helai sayapnya gitu ya. Di sini langsung orang kedua aja nih Kak Hilman. Boleh, langsung ke Raul ya. Iya, Raul. Boleh silakan Raul. Kira-kira ini gambar apa, Raul? Ini kayaknya bukan burung sih. Ini kayak Apa tuh? yang sebenarnya nggak punya sayap, tapi itu dibikin punya sayap. Antara kucing atau apa nih? Antara kucing atau serigala. Kucing Gimana aja. nih? Kucing apa serigala nih? Iya, itu. Satu aja nih jawabannya. Kucing. Kucing. Yakin? Oke, kita kunci ya. Oke, kita kunci ya. Oke, boleh di next nih, operator. Mari kita lihat jawaban yang benar. Apa kira-kira? Adalah, ya, itu teman-teman harus menghubungkan morfologi tubuhnya ini. Ya, Iya. Kak Mariam biasanya yang bisa nih. Dari Iya, sayangnya film. Mariam nggak ada ya. Betul banget. Oke, sekarang aku mau tetap coba nomor soal 2 ini gampang loh teman-teman. Ya, gampang banget ini. Soal Nah, nomor 2 lanjut satu ini diperhatiin sih. ya. Nah, ini apa? Gampang ini. Kayaknya kita kasih kesempatan buat jawab di kolom chat juga nggak sih, Kak Hilman? Oh iya, betul juga. Kita lihat nanti Tapi, siapa yang jawabannya tercepat. Tapi nggak apa kalau ada yang mau on mic. ya, tapi kita tetap dulukan yang on mic dan raise hand, Kak. Iya Itu dong. SOP ya. Boleh nih, harus on mic ya. Berarti sekarang dari Zakiah dulu nih. Kucing, Kak. Oke. Ya, Apakah dengan lantang ya, jawabannya kucing benar? gitu. Apa Kenapa langsung jawabannya benar? kucing? Soalnya banyak bulunya. Gitu ya. Oke. Boleh di next jawabannya? Langsung aja kali ya, karena keterbatasan waktu. Oke, next jawabannya yang benar adalah kucing. Yeay, benar, Itu kan gampang keren. kan, Zakiah ya? Gampang Gampang gitu. kan? Iya. Gampang ini yang tadi belum dapat ketebak, padahal gampang. Nah, oke, sekarang lanjut deh ke soal berikutnya. Lanjut soal berikutnya. Aduh, nah ini malah lebih gampang. Ya awas. Jadi atas apa sih? Oh, ini belum Dan lower hand ya, Kak? Oh iya, tadi belum lower hand. Semuanya lower hand dulu. Lower hand dulu Berarti ini semuanya. soalnya gak jadi nih, soal ini gak jadi. Iya, nggak jadi. Boleh lower Lower hand hand dulu dulu semuanya. semuanya. Nah, itu udah Lower ya. hand dulu. Oke, Lower hand lower hand dulu. dulu. Yuk, diturunkan dulu adik-adik. Tangannya adik-adik. cari benda di ruanganmu yang dominan hijau. Ambil Oke, ini. Pipit, Syahrir, Aura, Fikri. Yuk, diturunin dulu yuk tangannya yuk. Bisa yuk. Oke. Nah, kita lanjut nih Kak. Baru nih ke soal selanjutnya. Oke, boleh di next. Question I know. Oke, boleh ya. Dengarkan dulu syair lagu yang bakal dibacakan. Ini Oh, belum dibacain loh. belum dibacain Ayo loh loh. ini. Ayo loh. Udah Ayo, bisa nebak kan ini? ayo, ayo. Ayo loh. Ayo loh yang udah Mohon angkat tangan bersabar. loh. Oke, aku bacain ya. Aku bacain. Ada asisten aku di sini yang mau bacain. Nih.
Senyuman yang selalu membungkus hati yang terluka di depan mereka Tuhan masih pantaskah ku tak bersamanya karena hati ini inginkannya. Oke, itu Lagu asik. apa ini? Lagu apa ini? Boleh nih. Dari ada Coba Adele. Kak. Ya, ada Adele nih. Bisa nih langsung ditebak nih. Judulnya apa? Penyanyinya siapa? Wah, tiba-tiba lower hand. Aduh. Oke, di sini orang kedua di aku ada Ceiva. Hah? Oh Ceiva, ya ada. Ceiva. Oh, lower hand juga. Aduh, ini menyerah sebelum ini menjawab. Oke. Ulang Kak, ulang. Tapi di sini ada Coba Siti ulang. Rauda nih. Kesempatan terakhir nih. Ya, Setira udah. Garam dan madu, Kak. Nggak tahu siapa penyanyinya. Nggak tahu, Kak ya. Nebak-nebak aja. Oke, Bukan masih deh. belum tepat ya. Aku sekali Kurang lagi deh. tepat. Oke, Dengerin. lower hand dulu ya, lower hand dulu. Gampang lah. Bentar. Kok gak nyala? Asisten. 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 Asistennya ngambek loh. Tadi ada yang bilang katanya ajarin dulu nyanyi. Ayo lo. Pundung dia, pundung. Iya, pundung nih. Yuk, panggil namanya Kak. Nama asistennya siapa, Kak? Nama asistennya Ica. Oh, Ica. Ayo, Ica. Bisa yuk. Ica, ayo Ica. Aduh, nggak bisa nih Ica nih. Gak bisa ini, marah Ica, marah. Aduh, marah nih. Sebentar. Kok susah nih Ica? Ica marah ya. Senyuman yang selalu membungkus hati yang terluka di depan mereka Tuhan masih pantaskah ku tak bersamanya karena hati ini inginkannya. Oke, langsung ya. Di Mutis aku, dia. di aku Amanda nih, Man. Ma, yang pertama nih. Kelihatan. Oh, kata Kak Hendrik yang pertama Amanda. Boleh nih. Amanda silakan Om Marin dijawab. Siapa? Apa judulnya sama siapa penyanyinya? Kak itu Indonesia apa Inggris? Waduh, nggak ada clue tambahan sayangnya. Boleh ditebak, boleh ditebak aja. Ini gampang harusnya guys. Aku tahu jawabannya guys. Ayo, ayo. Garam Nggak usah. itu penulisnya Naikila. Oke, langsung. Penulisnya. Oh, iya, iya, iya. Oke, Gimana ini Kak masih kurang jawabannya Kak? tepat ya. Oh ya, Ya, aku izin dulu ya Kak Ama. Buat teman-teman yang ada urgensi kegiatan lain, mungkin diperbolehkan ya Kak Ama, karena udah malam juga ya. ya. Untuk Nggak apa teman-teman ya buat teman-teman yang udah mau live duluan. ya, Nggak apa-apa. Asalkan udah ngisi post-test ya, jangan lupa. betul. Dan Oke. yang mau seru-seruan bareng kita, lanjut karena masih ada 1000 soal. Waduh, banyak banget tuh. Nggak tidur Oke, nih kita. tadi Mutis atau siapa ya tadi? Iya, tadi kurang tepat jawabannya. Jadi sekarang ke orang kedua. Ada Mutis nih di sini. Oke. Wow. Aduh, bahaya nih. Gimana sih Ica? Ayo, lanjut Mutis. Boleh on mic dan dijawab. Izin Kak, Iya. jawabannya judul lagunya tak segampang itu. Kalau penyanyinya Keisha Lefronka. Oke, boleh di next. Gimana Kak Hilman? Wah, judulnya udah bener nih, tapi penyanyinya Penyanyi. kurang tepat ya. Dapat lah nilai setengah Kak Ama. Iya, 0,5 lah ya. Dapat, nggak apa-apa, nggak apa. Good job, good job. Boleh di next lagi. Boleh lower hand dulu? Oh Oh, iya, oh gak jadi soalnya gak jadi. ya Allah. Emang ya. Lower hand dulu ya teman-teman. Oke, lower hand dulu ya. Lower hand dulu semuanya, ayo. Lower hand dulu. Arden, Amanda. Oke, kita move ke soal berikutnya aja nih, Kak. Berikutnya. Soal terakhir ya, Kak. Boleh. Mana nih? Apakah udah? Boleh langsung aja nih Zahra. Sebenarnya izin Kak, jawabannya hati,
hati akan tenang bila rajin ibadah. Terima kasih, Kak. Oke, apakah betul? Salah. Boleh di next. Ah, Iya. Oh iya. betul. Ya, jadi jawabannya betul. Jadi Zahra dapat poin nih untuk kakak Perwira, boleh ya untuk di catat. Oke. Ini di akhiri saja atau bagaimana teman-teman? Karena kayaknya udah mau jam 10 ya, Kak. Udah waktunya istirahat. Jadi kita akhiri dulu ya gamesnya. Mungkin lain kali kita bisa main games lagi di sesi Jadi forum dijaga berikutnya gitu semangatnya ya. ya, Kak. Biar ketemu kita lagi gitu ya, main game bareng. Ya, betul banget. Oke, makasih banyak teman-teman yang udah ikut dari awal sampai akhir ya. Nah, sebelum itu jangan live dulu ya teman-teman, karena setelah ini kita bakal ada apa Kak Hilman? Ada apa nih? Jadi kita bakal ada dokumentasi dulu sebentar gitu ya. Ya, jadi buat Untuk teman-teman bisa untuk on cam ya. Yuk, on cam yuk. Yuyu yang mau Perwakilan ada banget di nih. school on nih. Ya, yang mau mukanya terpampang di IG School On. Yuk, on mic yuk. On mic, on cam yuk. Buat operator bisa, oh ya, ini masih asistennya Kak Hilman kayak ini yang share screen. Boleh stop share dulu kali ya, kita dokum dulu nih. Ya, betul. Ica udah tidur kok, Ica. Oh, Ica udah tidur ya, kecapean nih, kasihan. Oke. Oke. Kayaknya gue bakal Kita mau, on-cam aja. Oke, mau dokum sekarang aja? Atau gimana nih Kak Aul? Oke, kita dokum sekarang ya. Oke. Ini ada 5 slide, jadi siap-siap aja. Sama-sama teman-teman, chatnya udah berhenti dulu ya, biar nggak masuk. Siap. 1, 2. Oh, belum siap semuanya. Oke, siap. 1, 2.